2 dasar-dasar perilaku individu. Karakteristik biografis. 1. Usia. 2. Gender. 3. Ras. 4. Status perkawinan dan banyaknya tanggungan. 5. Masa jabatan. 6. Kemampuan. Karakteristik pribadi, biografis. 1. Usia. Ada keyakinan yang meluas bahwa produktivitas merosot sejalan dengan makin tuanya usia seseorang. Pekerja lebih tua memiliki kualitas positif yaitu pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap kualitas. Tetapi mereka dipandang kurang memiliki fleksibilitas dan sering menolak teknologi baru. 2. Jenis kelamin. Perbedaan antara pria dan wanita dapat mempengaruhi kinerja. Tetapi ada juga yang berpendapat tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. 3. Status perkawinan. Perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, karena pekerjaan nilainya lebih berharga dan penting karena bertambahnya tanggung jawab pada keluarga. 4. Masa kerja. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman yang lebih seorang dibandingkan dengan rekan kerjanya yang lain. Karakteristik pribadi atau biografis. 1. Umur. Hubungan antara usia dan kinerja merupakan isu yang makin penting selama dasawarsa yang akan datang. Mengapa? 1. Ada keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot ketika meningkatnya usia. 2. Realita bahwa angkatan kerja menua. 3. Adanya undang-undang pensiun. 2. Jenis kelamin atau gender. Bahwa tidak ada beda pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analitis, dorongan kompetitif, motivasi, sosialibilitas, dan kemampuan belajar. Contoh. Berhenti bekerja, wanita lebih tinggi dari pria. Kemangkiran, wanita lebih tinggi dari pria. 3. Ras. Ras sama dengan sebuah isu yang kontroversial, ini dapat dengan mudah menimbulkan perdebatan sehingga membuat individu lebih suka menghindari topik ini. Dalam situasi pekerjaan terdapat sebuah kecenderungan bagi individu untuk lebih menyukai rekan-rekan dari ras mereka sendiri dalam evaluasi kinerja, keputusan promosi dan kenaikan gaji. 4. Status perkawinan dan banyaknya tanggungan. Status perkawinan menunjukkan bahwa karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, berhenti yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan karyawan bujangan. Banyaknya anak yang dipunyai seorang karyawan mempunyai korelasi yang positif, terutama wanita. Tingkat berhenti laki-laki yang lebih rendah. 5. Masa kerja. Bahwa masa kerja mempunyai hubungan negatif dengan berhentinya karyawan. 6. Kemampuan. Kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Bahwa semua yang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam kemampuan yang membuatnya relatif unggul dibandingkan orang-orang lain dalam melakukan tugas dan kegiatan tertentu. Kecerdasan. 1. Kecerdasan kognitif meliputi kecerdasan yang telah lama diliput oleh tes kecerdasan tradisional. 2. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan secara efektif dengan individu lain. 3. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami dan mengelola emosi. 4. Kecerdasan kultural adalah kesadaran akan perbedaan lintas kultural dan kemampuan untuk berfungsi secara berhasil dalam situasi lintas kultural. Kemampuan. Kecerdasan angka, Ability. kemampuan 1. melakukan aritmatika Kemampuan dengan intelektual. cepat dan akurat. Intellectual Pemahaman ability. verbal, kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata-kata. Kecepatan persepsi, kemampuan mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Penalaran induktif, kemampuan mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Penalaran deduktif, kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari sebuah argumen. Visualisasi spasial, kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek akan terlihat bila posisinya dalam ruang diubah.
Daya ingat, kemampuan menyimpan dan mengingat pengalaman masa lalu. 2. Kemampuan fisik. Physical ability. Faktor kekuatan. 1. Kekuatan dinamis. 2. Kekuatan tubuh. 3. Kekuatan statis. 4. Kekuatan eksplosif. Faktor fleksibilitas. 5. Fleksibilitas luas. 6. Fleksibilitas dinamis. Faktor lainnya. 7. Koordinasi tubuh. 8. Keseimbangan. 9. Stamina. Dimensi kemampuan fisik. Faktor kekuatan. 1. Kekuatan dinamis. Kemampuan menggunakan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus. 2. Kekuatan tubuh. Kemampuan menggunakan otot tubuh atau otot perut. 3. Kekuatan statis. Kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal. 4. Kekuatan eksplosif. Kemampuan mengeluarkan energi maksimum dalam serangkaian tindakan. Faktor fleksibilitas. 5. Fleksibilitas luas. Kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin. 6. Fleksibilitas dinamis. Kemampuan membuat gerakan-gerakan lentur yang cepat dan berulang-ulang. Faktor lainnya. 7. Koordinasi tubuh. Kemampuan mengoordinasikan tindakan secara bersamaan. 8. Keseimbangan. Kemampuan mempertahankan keseimbangan. 9. Stamina. Kemampuan mengarahkan upaya maksimum. Kemampuan. 1. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan memecahkan masalah. 2. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Kesesuaian kemampuan pekerjaan. Fokus menjelaskan dan memprediksi perilaku individu di tempat kerja. Pekerjaan menuntut hal yang berbeda-beda dari setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kinerja karyawan akan meningkat bila terdapat kesesuaian kemampuan pekerjaan yang tinggi. 1. Kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis pada tiap-tiap sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik pada lingkungannya dan kepribadian merupakan total jumlah dari seorang individu dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain, atau dapat pula dikatakan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. 2. Pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan perilaku menyatakan pembelajaran telah terjadi dan bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. 1. Pembelajaran melibatkan perubahan, baik atau buruk, tergantung sudut pandang organisasi. 2. Perubahan haruslah mendarah daging, bersifat refleksi. 3. Beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk pembelajaran. Teori pembelajaran. Pengkondisian klasik, suatu tipe pengkondisian di mana seorang individu menanggapi beberapa rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon semacam itu. Pengkondisian operan, suatu tipe pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diizinkan menyebabkan suatu penghargaan atau mencegah hukuman. Pembelajaran sosial, orang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. 3. Learning process. Classical conditional. Adanya rangsangan dan tanggapan. Operant conditioning. Konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Social learning theory. Hasil pengamatan dan pengalaman lingkungan. Shopping behavior. Memberi pengaruh baik dari perusahaan atau organisasi.